stand before God, you cannot say, but I was told by others to do thus. Raja Baldwin keempat yang dijuluki dengan The Leper King atau Raja Penderita Kusta lahir pada tahun 1161. Beliau adalah pemimpin tertinggi Tanah Suci Yerusalem pada abad ke-12 yang dikenal bijak dan sangat tangguh meskipun memiliki penyakit yang menggerogoti setiap bagian dari tubuhnya. Baldwin naik tahta pada usia 13 tahun, tepatnya 4 hari setelah kematian ayahnya sebagai raja sebelumnya. Namun, darah kepemimpinan yang memang telah mengalir pada dirinya menyebabkan ia mampu menghadapi beragam permasalahan yang menerpa kerajaannya baik dari luar maupun dari dalam. Dari dalam kerajaan sendiri terdapat beragam perpecahan dan perselisihan antara kaum bangsawan, suku, dan sekte Kristen tertentu, yang kemudian persatuan dalam kerajaan itu sendiri melemah, dan Baldwin terpaksa turun tangan untuk menyatukan dan menjaga kerukunan dalam perselisihan tersebut. Sementara itu, masalah dari luar muncul dari masa kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi yang telah membangun kejayaan Islam di Mesir dan berhasil meluaskan kekuasaan hingga Suriah. Terhitung dalam masa kepemimpinan Raja Baldwin keempat, Salahuddin Al-Ayyubi telah berusaha menguasai Yerusalem dalam 2 kali penyerangan. Namun, Baldwin selalu mampu untuk membendung kejayaan Muslim kala itu, baik melalui peperangan secara langsung maupun melalui konfrontasi perundingan yang berujung pada gencatan senjata. Barulah setelah kematian muda Raja Baldwin keempat pada usia 24 tahun yang disebabkan penyakit kustanya, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai sepenuhnya kota Yerusalem. Kali ini kita tidak akan membahas secara detail sejarah dari Raja Baldwin, sebab sudah sangat amat banyak pembahasan perihal sejarah dari beliau, baik di buku-buku maupun di internet. Kita hanya akan berusaha menelusuri kebijaksanaan yang dimilikinya sebagai seorang pemuda yang bahkan tak pernah menyerah hingga akhir hayatnya. Tertatih dan terlatih sejak dini. Wafatnya Raja Amalrik sebagai orang tua dari Raja Baldwin menyebabkan dirinya harus mengambil alih kekuasaan di usia yang masih terbilang belum matang. Namun, dengan bantuan penasihat dan kerabat yang dimilikinya, Baldwin keempat perlahan memahami dimensi-dimensi yang dimiliki olehnya sebagai seorang raja. Bahkan, sebelum dirinya memiliki kekuasaan, Baldwin telah berlatih kedisiplinan militer dengan menunggang kuda dan mempelajari taktik peperangan. Meskipun pada kala itu, dirinya telah menunjukkan tanda-tanda penyakit yang dimilikinya. Namun Baldwin muda tetap bekerja keras melatih kemampuan fisik dan mentalnya untuk menjadi bekalnya di masa depan. Dalam konteks ini, kita dapat melihat keteguhan hati dari Baldwin yang ditakdirkan untuk mengidap penyakit mematikan. Semangat pantang menyerah yang dimilikinya menggambarkan jiwa ksatria yang bahkan tidak dimiliki oleh anak-anak normal pada umumnya. Beban dan tanggung jawab yang dimilikinya pada usia muda pun tidak bisa dibilang remeh, di mana ia harus mengelola kerajaan pada usia belia dan mendapat kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Sosok Raja Baldwin keempat dapat mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan tangan terbuka, bahkan dengan skenario terburuk sekalipun, yang mana dalam problematika kehidupan tersebut, pada akhirnya kita akan belajar untuk lebih dewasa dan lebih bijak. Situasi tersebut tentu tidak akan mampu dimiliki oleh seseorang ketika kita hanya menyalahkan takdir dan tenggelam dalam emosi yang kita miliki. Baldwin sendiri memilih untuk menghadapi kehidupan meskipun ia mengetahui bahwa ia akan mati muda, yang menjadi bukti karakter luar biasa yang dimilikinya. Sedangkan kita, manusia modern sekarang, masuk angin dan dapat beban sedikit aja udah ngeluh luar biasa. Nggak terlatih untuk kuat sebab jarang dari kita yang punya tujuan yang kita anggap penting dan bisa bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Kalau kita cuma mikirin diri kita sendiri, maka kita akan sulit untuk berkembang dan melampaui batasan-batasan yang kita punya. Kita akan sangat amat mudah untuk menjadi malas dan lemah ketika dihadapkan dengan beragam masalah dalam kehidupan. Namun, ketika kita memperjuangkan kepentingan orang lain di dalamnya, maka kita akan punya motivasi lebih untuk terus berjuang dan tak pernah menyerah. Meski jalan tempat kita melangkah itu sendiri melelahkan dan penuh dengan rasa sakit. Raja dari masyarakat, hamba dari Tuhan. Meskipun ketaatan Raja Baldwin keempat pada agama Kristen masih diperdebatkan, namun fakta bahwa dirinya sangat sering membawa iring-iringan salib dalam peperangan yang dilakukan olehnya menandakan bahwa ia masih memiliki kepercayaan yang luar biasa pada Tuhan.
Meskipun dirinya ditakdirkan dengan sebuah penyakit yang mengerikan dan ia mengetahui bahwa umurnya tidak akan panjang, namun Baldwin tetap mempercayai jalan Tuhan yang memberikan makna dalam beragam situasi hidupnya, yang mungkin dalam istilah umum kita kenal dengan hikmah di balik sebuah keadaan. Situasi tersebut tentu sangat berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat kita saat ini, yang putus cinta aja udah meragukan keberadaan Tuhan. Dan meskipun katakanlah kita mempercayai keberadaan Tuhan, namun kita gagal mengenal lebih jauh esensi di dalam kemahakuasaannya, yang menyebabkan kita seolah sangat sulit untuk mencintai Tuhan. Sedangkan melalui cinta yang kita miliki, maka kita dapat menemukan beragam kebijaksanaan dalam hidup yang nantinya akan membantu diri kita sendiri, khususnya dalam urusan masalah hidup yang mungkin terlihat rumit dan melelahkan. Jadi, terlepas apapun agama yang kita percayai, dasar utamanya adalah mencintai Tuhan itu sendiri, yang menjadikan kita manusia yang baik dan bijak, serta selalu kuat dengan segudang masalah yang nggak ngotak. Baldwin sendiri percaya bahwa ada hikmah di balik penyakit kusta yang dimilikinya, ada sebuah petunjuk di balik kesulitan yang dihadapinya, yang kemudian justru menjadi benteng utama dari kerajaan yang dimiliki olehnya, hingga menjadi kuat dan selalu mampu untuk bertahan dari beragam serangan. Menghormati musuhnya. Dalam tahap ini mungkin dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang sangat sulit untuk kita lakukan sebagai manusia, yakni menghargai dan menghormati lawan yang kita miliki. Seringkali dalam kehidupan nyata, kita bertemu dengan orang yang kita anggap musuh aja udah males gitu. Kalau bisa, justru orang tersebut sepenuhnya keluar dan hilang dari hidup kita. Namun, Baldwin memiliki pikiran yang berbeda. Bagi dirinya, menghormati musuh adalah cara yang terbaik untuk menjaga kehormatan yang dimilikinya. Yang mana melalui tindakan tersebut, ia secara tidak langsung dapat mempelajari musuhnya atau mampu memperoleh kebijaksanaan dari cara yang tidak terduga. Dalam konteks lain, Baldwin juga menyadari bahwa musuhnya juga menggenggam idealisme yang sama, yakni memiliki kebenaran versi diri mereka yang mereka perjuangkan hingga titik darah penghabisan. Jadi, Baldwin tidak menjadi keras kepala dan tertutup ego dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang satu-satunya benar. Justru dengan memahami bahwa musuhnya juga memiliki tujuan, maka ia dapat memanfaatkan hal tersebut sebagai sebuah bahan negosiasi demi melindungi kerajaannya. Keistimewaan yang dimiliki oleh Raja Baldwin keempat tentu jarang kita temukan dalam kehidupan masyarakat saat ini khususnya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mempelajari filosofi hidupnya yang mungkin saja dapat sangat amat berguna dalam hidup kita. Sebab jiwa dan kepala kita adalah kerajaan kecil yang dapat berperang kapan saja, baik disebabkan masalah internal diri kita maupun masalah yang tercipta disebabkan keseharian hidup kita. Sekian kausalitas yang hening, jangan lupa bantu subscribe channel ini. Sampai jumpa.